Indonesia tumbuh. Itulah tema Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76 di tahun ini. Tentu ini bukan menjadi sebuah slogan semata, tetapi sebuah harapan yang betul-betul dihidupkan di dalam kehidupan negara kita. Bagaimana di tengah tantangan yang ada, di tengah perjuangan-perjuangan yang masih terus dilakukan, ada harapan bahwa Indonesia akan tetap menjadi negara yang tangguh dan terus mengalami pertumbuhan-pertumbuhan. Nah lantas saudara, sebagai bagian dari rakyat Indonesia, bagaimana supaya kita bisa mewujud nyatakan harapan-harapan di dalam tema tersebut. Supaya ini bukan hanya menjadi sebuah kalimat saja yang menghiasi publikasi di mana-mana, tampilan-tampilan di setiap sudut perumahan-perumahan dan daerah-daerah di seluruh Indonesia, menghiasi kalimat yang menghiasi di berbagai tempat. Tetapi bagaimana supaya tema itu sungguh-sungguh dapat direalisasikan. Nah saudara, saya ingat waktu kecil ada jinglenya TVRI yang sampai sekarang saya masih ingat betul. Mengatakan TVRI menjalin persatuan dan kesatuan. Menjalin persatuan dan kesatuan. Ya itulah saudara yang mesti kita lakukan supaya Indonesia dapat tetap tangguh dan terus bertumbuh. Kenapa saudara? Karena negeri ini memiliki wilayah geografis yang cukup luas dan juga penduduk yang begitu padatnya. Dua kenyataan ini menjadi sangat sulit saudara dan rawan potensi konflik. Sehingga ketika kita tidak sungguh-sungguh memelihara persatuan dan kesatuan itu, bagaimana kita bisa bertambah tangguh dan tumbuh? Bagaimana kita bisa terus produktif untuk melakukan banyak karya ketika perbedaan-perbedaan yang ada di antara padatnya penduduk dan dalam luasnya cakupan geografis yang pasti setiap daerah akan memiliki kebiasaan-kebiasaan dan kebutuhan-kebutuhan tersendiri, maka ketika semuanya ini tidak bisa bersatu, bagaimana mungkin kita bisa berkarya bersama untuk menumbuhkan negeri ini? Oleh karena itu membangun persatuan dan kesatuan menjadi hal yang utama supaya slogan ini bisa betul-betul diwujud nyatakan. Nah lantas bagaimana caranya supaya kita bisa memelihara persatuan dan kesatuan tersebut? Nah mari kita buka saudara Galatia pasal 5 ayat 13 dan 15. Firman Tuhan Galatia 5 ayat 13 dan 15 mengatakan demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ayat 15. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Ada dua hal saudara. Yang pertama, supaya kita proaktif untuk terus melayani satu dengan yang lain di dalam kasih. Meskipun kita memiliki banyak perbedaan, meskipun ada kepentingan-kepentingan yang berbeda, tapi mari kita tetap memberikan kasih satu dengan yang lain. Di masa pandemi ini saudara, walaupun orang-orang yang sakit itu dengan sengaja diisolir, ya, diisolasi demi keamanan bersama, tetapi bukan berarti tidak ada perhatian dan dukungan satu dengan yang lain. Isolasi hanya model perawatannya, tetapi bentuk dukungan, perhatian, cinta kasih yang bisa diberikan satu dengan yang lain itu harus tetap dilakukan. Demikian pula dalam banyak hal yang lain saudara. Sekalipun pandemi ini telah usai misalnya, kita tetap menghadapi tantangan-tantangan tertentu. Oleh karena itu alangkah baiknya kalau seluruh rakyat Indonesia ini mau hidup saling melayani di dalam kasih. Hidup untuk memberi kepada orang lain. Hidup untuk berbagi, untuk hadir bagi sesama. Bukan hanya mengedepankan kepentingan diri semata. Dan yang kedua saudara, preventif. Menahan diri untuk tidak saling menelan, menggigit, apalagi sampai membinasakan. Walaupun kita berbeda partai politik, walaupun kita berbeda lembaga, walaupun kita berbeda warna kulit, walaupun kita berbeda agama, dan setiap halnya memiliki kebutuhan dan kepentingan, bahkan memiliki pendapat-pendapat yang berbeda, tetapi jangan sampai perbedaan-perbedaan itu menjadi celah untuk kita saling menerkam dan saling menjatuhkan sampai membinasakan. Perbedaan itu wajar, saudara. Jangan enggan dengan perbedaan, tetapi juga jangan takut dengan perbedaan.
Tetap pelihara perbedaan-perbedaan itu. Kuncinya hidup dalam kasih. Pemerintah memberikan sejumlah kebijakan-kebijakan, melakukan sejumlah program kerja. Mungkin ada yang sepakat, mungkin ada yang tidak sepakat. Tapi apapun itu saudara, lakukanlah yang terbaik untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Mungkin pemerintah dan rakyat punya harapan dan pemikiran yang berbeda. Tapi apapun itu, yang penting kita lakukan demi pembangunan negeri Indonesia. Apa yang terbaik? Maka jangan lagi kita saling menghakimi. Jangan lagi kita mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan. Memelihara persatuan dan kesatuan bisa kita lakukan dengan saling memberikan kritik, mengkritisi, tetapi bukan untuk membuli. Untuk memberikan semangat dan dukungan, supaya kalaupun ada yang keliru, kita benahi bersama-sama. Mengeluarkan kata-kata yang positif. Ingat saudara, setiap kata itu adalah doa. Apa yang akan kita katakan tentang negeri ini? Kalau kita selalu mengatakan yang buruk, itu akan menjadi doa kita bagi negeri ini. Tapi kalau kita mampu mengeluarkan kata-kata yang positif, itulah doa kita bagi pertumbuhan negeri ini. Dua hal saudara, proaktif untuk saling melayani dalam kasih, dan preventif untuk menahan diri saling membinasakan. Ketika dua hal ini terjadi, maka niscaya kita akan menjadi negeri yang tetap tangguh dan terus bertumbuh. Tapi kalau persatuan dan kesatuan tidak dilakukan, maka jangankan tangguh dan bertumbuh, mungkin untuk bertahan saja sulit. Dan celakanya kalau kita menjadi negeri yang runtuh dan lumpuh. Selamat untuk membangun negeri ini, semangat untuk terus bertumbuh. Kiranya Tuhan memberkati negara Indonesia dan seluruh rakyatnya. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka!